Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mer27. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, coba teman-teman ya, simak dulu potongan video dari Tribun berikut ini. Karena ini akan jadi dasar untuk mengupas tuntas tema pada kali ini. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memutuskan menjadi kuasa hukum Roy Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Menurut Denny, penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi dan pembungkaman terhadap warga negara yang bersifat kritis. Denny Indrayana, tersangka yang kabur ke Australia, tiba-tiba berani muncul dan ingin membela residivis Roy Suryo CS, teman-teman. Loh, tersangka kok bela residivis? Ada apa sebenarnya? Saya yakin banyak dari teman-teman yang belum tahu siapa sebenarnya Denny Indrayana dan status apa yang masih melekat pada dirinya. Nah, supaya tidak salah paham, kita simak dulu penjelasan lengkap dari channel Mosato berikut ini. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita masuk ke videonya. Keterlibatan Denny Indrayana membela Roy Suryo pada dasarnya menawarkan momen politik yang terlalu kebetulan untuk diabaikan. Publik bukan sekadar menghubungkan mereka sebagai dua figur dengan rekam jejak kontroversial, namun juga menyoal hal menarik mendekati ujung kasus yang sedang heboh kini ya. Kita semua tahu, keduanya punya sejarah panjang berada di orbit Partai Demokrat. Ya, sekali lagi, kita semua tahu bahwa keduanya punya sejarah panjang berada di orbit Partai Demokrat. Denny adalah mantan staf khusus yang dijadikan Wakil Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2011 hingga 2014 oleh SBY. Sedangkan Roy adalah ex-kader Demokrat, duduk di parlemen menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, dan pernah menjadi jubir dan representasi partai di isu-isu digital. Sudah semakin dekat keterhubungannya ya teman-teman. Dan kebetulan lagi, keduanya berseberangan secara politik dengan Pak Jokowi. Denny menjadi salah satu suara paling vokal terhadap pemerintah, terutama dalam isu hukum dan MK. Sedangkan Roy, pasca kasus Tupak Borobudur, juga sering memposisikan dirinya sebagai kritikus unggulan pemerintah. Nah, ini yang teman-teman mungkin terlewatkan ya, bahwa publik ataupun khususnya awak media juga mencatat bahwa keduanya punya rekam jejak perkara yang membentuk persepsi publik tertentu. Denny sempat terseret kasus dugaan hoax tentang bocoran putusan MK. Dia dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait informasi yang disebarkan mengenai putusan MK terkait sistem pileg. Nah, kedua orang ini hobinya hoax ya. Hoax ketemu hoax. Akhirnya jadi apa? Oon. Hoax ketemu hoax artinya oon ya. Iya, nggak ada data yang valid, nggak ada informasi yang valid. Antara hoax ketemu hoax ya oon, ya jadi keledung kayak keledai dungu gitu. Dan ini yang menghebohkan teman-teman bahwa sebelumnya di tahun 2015, Denny ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri dalam kasus payment gateway untuk pembayaran paspor di Kemenkumham. Ya, kemudian kasus ini disinyalir merugikan negara sebesar 32,09 miliar. Sampai detik ini ya. 1 dekade, seorang tersangka membela residivis. Kita lihat dulu videonya, bagaimana dulu dia sangat heboh ya, pemberitaan mengenai seorang Denny Indrayana yang akhirnya kabur ke Australia, sama seperti Roy ya, waktu itu ya, kabur ke Australia ketika diserang oleh netizen, kemudian balik lagi Indonesia ya, alasan oh bukan kabur ya, dan sebagainya. Pokoknya itulah cara mereka untuk menghindari dari sekian banyak polemik yang menghantui diri mereka ya, terkhususnya Denny Indrayana ini ya teman-teman. Kita kupas sampai selesai, teman-teman harus saksikan sampai selesai, biar generasi masa kini tahu siapa Denny Indrayana ini. Yang ketika dia tampil kemarin ngomong soal moral hukum, kebenaran hukum, dan sebagainya, Anda sendiri tersangka, weh. Kita lihat videonya ya. Saudara, Mabes Polri menetapkan mantan Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana sebagai tersangka. Denny terjerat dugaan korupsi kasus pembuatan paspor online dalam proyek Payment Gateway yang dijalankan lewat APBN 2014. Sekarang kita ke Berita Satu TV ya, biar kita hebohkan si Denny Indrayana ini ya, yang sok mau membela Roy Suryo ya. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam proyek Payment Gateway di kementeriannya. Satu lagi ya, biar semua heboh, semua stasiun TV beritakan ya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Mabes Polri. Denny diperiksa sebagai saksi terkait kasus Payment Gateway atau pembayaran paspor secara elektronik. Jadi teman-teman, dugaan Mosato bahwa jangan-jangan dia pindah ke Australia lah paspor dari bagaimana dia korupsi itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi dong ya, setelah itu kan dia kabur ya ke Australia. Tapi kita lanjut dulu biar lebih clear segala informasi yang Mosato akan sajikan untuk kita semua. Roy Suryo sebagai terpidana penistaan agama Buddha melalui editan Stupa Borobudur. Sekarang disinyalir lagi bahwa dia mengedit ijazah Pak Jokowi. Pasalnya berlapis-lapis. 12 tahun menanti Anda Roy Suryo. Nah, yang menarik Mosato mau tegaskan bahwa dua-duanya itu terkait disinformasi atau manipulasi informasi yang membuat publik mengaitkan kesamaan pola. Jangan-jangan otaknya Roy sama otaknya si Denny ini sama. Ya. Aduh,
Ini tukang disinformasi. Kemarin Ibu Inalim ya sangat terang-terangan mengatakan Roy Suryo disinformasi, dan itu fakta. Apa yang Roy Suryo lakukan di Australia kemarin ya, bertemu dengan orang-orang di sana ya, pekerja migran ya, kemudian profesor yang bukan dari UTS Insearch itu sendiri ya. Jadi menampilkan informasi yang misinformasi atau disinformasi, dengan kata lain hoax ya. Anda mau mengejar ijazah Mas Gibran ya, sampai kapan? Ayo kita bertempur, Roy. Bila perlu Anda sampai ke ujung dunia ya, buktikan. Kita di sini tetap akan menyajikan data yang valid. Karena apa? Melalui UTS kemarin ada orang yang sudah membeberkan dan menertawakan kelakuan Anda di Australia ya. Dan teman-teman, jangan lupakan bahwa keduanya selalu mengambil posisi sebagai korban. Itu keduanya selalu mengambil posisi sebagai korban atau dengan kata lain apa, whistleblower ya, versi mereka sendiri gitu, versi mereka sendiri. Denny selalu berada pada narasi membongkar kecurangan. Roy selalu menyatakan dirinya disalahpahami. Aduh, Roy. Polanya itu serupa gini ya teman-teman, posisi oposisi moral walau faktanya rumit. Ini yang saya bilang apa, orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai korban atau whistleblower itu kayak gini gitu, menganggap dirinya disalahpahami gitu. Ujung-ujungnya apa? Ya, minta ke Pak Prabowo untuk intervensi. Oh. Sisi lain juga teman-teman, keduanya juga menggunakan isu hukum sebagai panggung politik. Ini yang menjadi clue di materi kita teman-teman ya, bahwasanya Denny lewat kritik terhadap MK dan proses hukumnya, Roy lewat polemik kasus digital sampai ke wilayah agama. Mereka berdua ini jago menjadi korban, jago buat hoax ya. Setelah tak lagi menjadi wakil menteri ya, Denny mencoba peruntungan maju di pemilihan legislatif di Kalimantan Selatan, provinsi kelahirannya dia ya. Tapi teman-teman gagal caleg gagal Denny, lalu maju lagi sebagai wakil gubernur, gagal lagi. Popularitasnya di Jakarta sebagai wakil menteri, pakar hukum tata negara, dan bekal guru besar di UGM tidak laku di kampungnya sendiri. Gimana tuh? Ayo. Ini popularitasnya tidak laku di kampungnya sendiri, teman-teman. Demikian juga ya, teman-teman, seperti Roy Suryo. Setelah tidak lagi menjadi menteri, kemudian praktis menjadi gelandangan politik. Dia mencoba calon di pileg di sebelumnya ya, tapi gagal juga. Nasibnya sama, caleg gagal. Apalagi dia mundur ya, dia mundur dari Partai Demokrat, teman-teman. Meski di balik layar kita tahu hubungan antara Roy dan ketum partainya. Ya, kita harus ketahui bahwa hubungan di antara Roy dan ketum partainya itu ya, teman-teman, ya. Dengan kondisi mereka kini ya, maka hanya dengan panggung sensasi dan kontroversi mereka mencoba eksis manggung. Ya kan? Manggung. Denny Indrayana mau manggung. Anda mau manggung ya. Tapi status Anda sebagai tersangka kita akan sebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia yang belum tahu, supaya Anda juga harus segera diproses, ya. Harus segera diproses loh. Tidak boleh mandek. Kita juga akan meminta pihak kepolisian bila perlu demo lah ya. Ayo tangkap Denny Indrayana, tersangka 10 tahun, tidak pernah diperiksa, tangkap dan diproses, disidangkan gitu. Kembalikan uang negara, uang APBN 32, sekian miliar. Denny Indrayana harus ditangkap dan diproses di pihak kepolisian. Ini momentum yang tepat. Dia kembali ke Indonesia, kita siap minta pihak kepolisian untuk tangkap Denny Indrayana ya, tersangka 10 tahun, untuk segera diproses dan harus mengembalikan uang negara yang dikorupsi pada proyek Payment Gateway ya, sebesar 32,09 miliar. Anda nggak bisa menyangkal Denny, kembalikan duitnya. Tapi jangan kabur lagi ke Australia. Nah sekarang kita lihat dulu potongan video dia kemarin yang sudah tersebar ya. Tetapi ada sanggahan terhadap potongan video dia ini ya, teman-teman, kita lihat. Pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Tetapi yang dilakukan oleh Denny Indrayana, yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi Payment Gateway, gitu ya, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing, ya, yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita berani menulis, berbicara, itu kalau kita mengalami. Kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah cek and recheck, tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Ini Denny Indrayana tadi bicara sebagai seorang profesor tata negara, atau bicara sebagai politisi atau caleg. Supaya clear. Ini luar biasa tanggapannya. Ini tajam sekali ya. Tapi ada hal yang menarik kemarin ya, waktu di acara di TV Sindo ya, Bang Ade Darmawan ya, Sekjen Pradi Bersatu, skakmat si Denny Indrayana ini. Kita lihat ini videonya. Ini ada sisi negarawan sedikit saja pada diri saudara Jokowi. Baik, Bang Ade, kalau enggak bagian dari koalisi, berarti akan dipukul, dikriminalisasi. Gimana Bang?
Ya, ya saya rasa Bang Denny itu pendapat Bang Denny ya. Saya sangat menghormati semua pendapat dan itu sering terjadi, Pak. Ya, sering terjadi dalam pemerintahan yang memang tidak pro dengan kita. Ya, artinya itu politis sekali. Bahasa-bahasa politis Bang Denny ini kan itu saya belum melihat bukti-buktinya. Gini, Bang Denny harus mengetahui Bang bahwa ini bukan semata-mata Pak Roy ini mau mencari kebenaran, Bang Denny, bahwa Mas Yudi ya ijazah itu dia bukan mau melihat atau ditunjukkan ya, itu dia mau lihat, dia mau teliti, dia yang mau membuktikan asli atau tidak. Nah sekarang kapasitas Roy Suryo ini apa? Mati kutu kan si Denny Indrayana ya mempertanyakan soal kapasitas Roy Suryo, apalagi seorang Denny Indrayana. Kapasitas Anda untuk membela Roy Suryo, Anda ada tersangka membela residivis, ya. Ketemu ini tukang disinformasi, tukang hoax, kedua-duanya ini ketemu ini menjadi suatu energi yang sangat negatif buat negeri ini. Saya yakin itu. Ada orang di balik mereka, ya, yang kemungkinan bajunya warna, bukan baju, sorry ya. Ada partai yang kemarin sudah desus-desus ya, ada partai bilang partai warna biru lah gitu dan sebagainya. Ada beberapa partai warna biru ya, ada Nasdem, ada PAN, ada Demokrat ya. Silakan kalian melihat keterhubungan yang terdekat ya. Dan ini semakin jelas ya, menunjukkan siapa orang di balik mereka. Semakin jelas dengan kemunculan si Denny Indrayana ini ya. Semakin jelas. Kalau teman-teman mendengar penjelasan saya dari awal tadi ya, itu sudah menguatkan indikasi. Menguatkan indikasi partai mana yang mau menyetir mereka dan apakah ini agenda pemanasan menuju 2029. Itu yang kita jaga ya. Jangan sampai terjadi pengkhianatan terbesar di dalam kubu pemerintahan Prabowo Gibran, di mana ada orang berpartai biru di dalam pemerintahan Prabowo Gibran yang saat ini masih menjadi satu kesatuan dari Kim Plus. Ya. Kalau terjadi ada namanya musuh dalam selimut, kita tidak tinggal diam. Pengkhianat ada di dalam yang menggunakan orang lain sebagai pembentuk panggung menuju 2009 dengan mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan. Keterlibatan Denny Indrayana dalam membela Roy Suryo pada dasarnya menawarkan momen politik yang terlalu kebetulan untuk diabaikan. Publik bukan hanya menghubungkan mereka sebagai dua figur dengan rekam jejak penuh kontroversi, namun juga karena kemunculan ini terjadi di ujung kasus yang sedang panas-panasnya. Kita semua tahu, keduanya punya sejarah panjang berada di dalam orbit Partai Demokrat. Denny Indrayana adalah mantan staf khusus yang kemudian diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2011 hingga 2014 oleh Presiden SBY. Sementara Roy Suryo adalah ex-kader Demokrat yang pernah duduk di parlemen, menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, dan menjadi salah satu juru bicara partai dalam isu-isu digital. Dan kebetulan lagi, atau justru terlalu kebetulan ya, keduanya memang sudah lama berada di posisi berseberangan politik dengan Presiden Jokowi. Denny dikenal sebagai salah satu suara paling vokal mengkritik pemerintah, terutama dalam isu hukum dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Roy Suryo sejak kasus Stupa Borobudur semakin sering memposisikan dirinya sebagai kritikus unggulan pemerintah. Dari sini teman-teman pasti sudah bisa menarik kesimpulan, apalagi setelah melihat video dari channel Musato tadi ya. Apakah ini sekedar solidaritas atau justru gerakan politik yang lebih dalam? Semua kembali ke penilaian masing-masing. Kami punya narasi, Anda pun pasti punya pendapat. Silahkan tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ke teman-teman lainnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.